Baik, bertemu lagi dengan Sastio di bimbingan belajar sukses matematika SMP. Khususnya pada kesempatan kali ini adalah materi statistika matematika SMP. Langsung saja di latihan soal dan pembahasan. Ada soal yang pertama, jenis data terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, berikutnya di soal nomor 2, pengumpulan data terdiri tiga, yakni jawabannya adalah observasi, angket, dan wawancara. Di nomor 3 cukup gampang namun harus lebih teliti, yakni berikut contoh pengolahan. Contoh pengolahan data. Contoh pengolahan data pada statistika. Nah, itu adalah modus, median, dan mean. Modus adalah data yang sering muncul, median merupakan nilai tengah, dan mean adalah rata-rata. Berikutnya adalah contoh penyajian data. Terdapat salah satu dan beberapa contoh yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Berikutnya untuk soal nomor 5, contoh aplikasi statistika dalam kehidupan adalah menghitung rata-rata berat badan ideal, seperti contoh berat badan di kelas dan sebagainya. Berikutnya kita mengerjakan soal dengan contoh soal grafik atau diagram batang khususnya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jangkauan pada data tersebut adalah kita harus fokus bahwa jangkauan merupakan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, dalam ini tertingginya adalah 158 cm dan terendahnya adalah 95 cm. Maka jawabannya adalah 63 cm. Berikutnya nomor 7 adalah contoh soal pada penyajian data berbentuk diagram lingkaran. Berdasarkan gambar kegiatan di luar sekolah tersebut, banyak siswa paling sedikit terjadi pada kegiatan titik-titik. Nah, kita harus pahami pada diagram lingkaran terdapat dua jenis, yaitu jenis yang memakai derajat yang sedang kita lihat dan memakai persentase. Nah, sekarang kita fokus ke yang pakai derajat. Kita harus memahami betul bahwa mengingat bahwa kalau memakai derajat, itu jumlah sudutnya secara sempurna lingkaran adalah 360 derajat. Nah, untuk memastikan, sekali lagi untuk memastikan bahwa banyak siswa yang paling sedikit adalah mau tidak mau kita harus mencari dulu nih, bermain bersama teman berapa derajat. Nah, meskipun tidak dicari bahwa kita melihat sekilas saja bahwa olahraga 60 derajat, 60 derajat lagi menyulam, 70 derajatnya menonton TV, 50 derajatnya adalah membaca, berkebunnya adalah 40 derajat. Nah, dari kata itu sebenarnya kita bisa ambil bahwa jawabannya adalah berkebun. Kenapa berkebun menjadi jawabannya? Karena dari fisik nampaknya saja bermain bersama teman itu pasti lebih dari berkebun. Kalau mau dihitung detail, 360 derajat dikurangi 60, dikurangi 60, kurangi 70, kurangi 50, dan kurangi 40. Tapi sekali lagi tidak perlu detail, kita sudah nampak pada diagram lingkaran bahwa berkebun merupakan pilihan kegiatan di luar sekolah yang paling sedikit dipilih oleh siswa. Kita lanjut di soal nomor 8 pada diagram garis. Berdasarkan gambar tersebut modusnya, maka kita cari frekuensinya yang paling tinggi, yang sering muncul, yaitu adalah mangga. Oke, berikutnya adalah nomor 9. Fumiko mendapatkan nilai matematika 8,9999910. Maka modusnya adalah, ingat, modus itu adalah nilai atau data yang sering muncul. Maka jawabannya adalah 9. Karena di sini 9 muncul paling banyak, yaitu sebanyak 5 kali. Berikutnya nomor 10. Berdasarkan data tersebut mediannya adalah, nah median ini harus dikelompokkan, harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kebetulan sudah urut dari yang terkecil ke terbesar.
Sehingga selanjutnya kita hanya pilih yang paling tengah. Yang paling tengah adalah 63. Jawabannya 63. Simple saja. Berikutnya nomor 11 adalah rata-rata. Rata-rata memiliki rumus bahwa rata-rata itu sama dengan jumlah dibagi banyaknya. Jumlah dijumlah ditambah. Jadi 53 ditambah 56 ditambah 60 dan seterusnya. Dibagi banyaknya. Ada 7 data, maka dibaginya 7. Maka kita temukan jawabannya adalah 60. Jawaban pilihan B. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 11 sampai 13. Nah, berdasarkan gambar data panen jagung Pak Brata, penurunan terjadi pada tahun jelas di tahun 2017. Dari yang awalnya 35 ke 20 ton, seperti itu. Berdasarkan gambar data panen jagung Pak Brata, peningkatan terjadi, jawabannya ada 3. Di tahun 2015 naik, di tahun 2016 naik, dan di tahun 2015 juga naik. Nah, berikutnya berdasarkan gambar data panen jagung Pak Brata, rata-ratanya, bagaimana kita cari rata-rata? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyaknya. Nah, maka di sini kita memiliki jumlah. Bagaimana kita menjumlahkannya? Apa yang ditambahkan? Setiap panennya 2014 kita ketahui, kita perhatikan dengan seksama di sini, di tahun 2014 dia 15 ton panennya. Di tahun 2015 30 ton. Nah, itu yang kita tulis di sini. Ya. Kita tulis di sini. Nah, jadi di sini ada kita sesuaikan dengan datanya 15, 30. Nah, tambah 30. Nah, dan seterusnya. Saya tulis di ST sebagai nanti latihan teman-teman sekalian. Nah, terus banyaknya berapa? Ada 5 kali atau 5 tahun panen, maka dibagi 5. Nah, nanti silahkan ditulis HS. Apa itu HS? Hitung sendiri. Nah, gitu. Untuk latihan. Berikutnya nomor 15. Modus. Ingat modus itu angka atau nilai yang sering muncul. Maka ukuran sepatu 40 menjadi jawabannya karena paling sering muncul. Nah, median bagaimana? Median itu adalah nilai tengah. Pertama kita harus tahu berapa banyak datanya siswanya. Ternyata 30 siswa. Nah, kalau 30 siswa mediannya berarti adalah data ke 15 ditambah data ke 16 lalu dibagi 2. Nah, gitu. Sehingga kita dapatkan 38 ditambah 38 dibagi 2. Jadi harus diurutkan dulu yang terkecil sampai terbesar sesuai dengan yang dijelaskan ini. Berikutnya nomor 17. Nah, berdasarkan data ekstrakurikuler SMP Bina Bangsa, jika jumlah siswa yang dimiliki adalah 360 siswa, maka jumlah siswa yang mengikuti ekskul karate adalah, pertama kita cari dulu karatenya berapa derajat. Oh, ternyata 30 derajat. Nah, 30 derajat itu kita bagi dengan 360 derajat. Dikali dengan 360 siswa, ketemunya 30 siswa. Sepak bola, kita cari derajatnya sepak bola. Nah, sepak bola 90 derajat, maka siswanya ada 90 derajat. Selanjutnya untuk 19, terdapat 9 siswa dengan rata-rata nilai PH 80. Jika satu orang bergabung dan rata-ratanya menjadi 81, maka nilai satu anak yang bergabung tersebut adalah, simple saja. Kita misalkan X itu adalah nilai satu anak tambahan. Maka rata-rata gabungan sama dengan banyak siswa awal dikali rata-rata siswa awal. Ditambah X dibagi dengan banyaknya siswa awal ditambah 1. Karena ada penambahan 1 siswa saja, si X itu. Nah, sehingga kita dapatkan 81 sama dengan 720 ditambah X per 10. Nah,
Maka dengan perkalian silang, 81 dikali dengan 10 mendapatkan nilai 810. Sama dengan 720 ditambah X. Yang kita cari nilai X. Maka 720 di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri, menjadi negatif. Maka kita temukan dan tentukan serta dapatkan bahwa X sama dengan 90. Kita lanjutkan nomor 20. Nomor 20 ini menarik. Pertama kita harus lebih fokus untuk nomor 20 ini. Disebutkan rata-rata usia kelompok guru dan profesor adalah 40 tahun jika rataan kelompok guru adalah 35 tahun, sedangkan profesor 50 tahun, perbandingan banyaknya guru dengan profesor adalah, ini termasuk soal HOTS, Higher Order Thinking Skill, yang mana kita betul-betul harus lebih teliti dan hati-hati. Nah, di sini kita punya rata-rata guru ditambah rata-rata profesor itu adalah 40 tahun. Siapa yang ngomong? Soal. Lalu disebutkan rata-rata gurunya 35 tahun. Lalu rata-rata profesor usianya 50 tahun. Nah, kita misalkan orang atau banyaknya guru itu adalah A dan banyaknya profesor itu adalah B. Maka kita dapatkan sebuah persamaan bahwa 35 dikali A ditambah 40 dikali B dibagi A plus B sama dengan 40. Dengan operasi aljabar kita temukan dan juga dapatkan bahwa 35A plus 40B sama dengan 40 kurung buka A plus B. Yang mana perkalian silang antara pojok kiri bawah A plus B dengan kanan yaitu 40. Sehingga kita dapatkan bahwa 10B sama dengan 5A. Perbandingan antara A per B itu adalah 2/1. Maka jawabannya perbandingan antara guru dengan profesor adalah 2:1. Simple saja. Berikutnya nomor 21, seru sekali. Nah, ada mean atau rata-rata dari data 7, 9, 12, dan seterusnya adalah 12. Jadi, meannya rata-ratanya 12. Yang ditanya nilai X. Nah, gampang saja. Mean sama dengan jumlah dibagi banyaknya. Maka kita dapat 12 itu sama dengan 7 tambah 9 tambah 12. Ditambah X di tengahnya sampai ditambah 16. Dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena banyak datanya 10. Kita dapatkan sebuah persamaan 12 sama dengan X ditambah 109/10. Perkalian silang kita terapkan kembali, 12-nya dikali 10 mendapatkan 120. Lalu kita ingin mendapatkan nilai X sehingga plus 109 di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 109. Hasil akhirnya kita tentukan dan kita dapatkan bahwa X sama dengan 11. 41,6 kg. Menarik. Saya mulai dari situ. Nah, soal nomor 22. Rata-rata berat badan 30 siswa adalah 41,6. Jika berat badan tersebut digabung dengan berat badan dari 6 siswa lain, rata-rata berat badan menjadi 41,8. Rata-rata berat badan dari 6 siswa tambahan tersebut adalah, nah, gampang sekali. Mean atau min gabungan atau rata-rata gabungan kita sudah tahu sama dengan 30 siswa awal dikali 41,6 reratanya ditambah dengan 6 kali rerata tambahan siswa, yaitu kita misalkan X. Maka kita operasikan mendapatkan persamaan 41,8 sama dengan 1248 ditambah 6X per 36. Nah, menerapkan perkalian silang kembali, kita dapatkan 41,8 dikali 36 sama dengan 1248 ditambah 6X. Lalu kita dapatkan 1504,8 sama dengan 1248/6X. Karena kita mau mencari 6X, maka 1248 di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Menjadi negatif 1248. Lalu kita dapatkan nilai dari 6X adalah 256,8. Maka di akhir kita akan mendapatkan nilai dari X adalah 42,8.
8. Simple saja. Berikutnya soal nomor 13. Tabel di atas menunjukkan banyak uang saku sekelompok siswa kelas 8 untuk menunjang aktivitas selama seminggu. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, tentukan rata atau rata-rata uang saku siswa pada data di atas. Berikutnya yang B, berapa banyak siswa yang memperoleh uang saku di atas rata-rata. Nah, untuk rata-rata itu adalah 4 dikali 50.000 sesuai data tabel. Saya tandai agar semuanya fokus. Jadi di sini yang saya tandai spotted merah 4 dikali 50.000. Yang 8-nya dikali 55.000. Dan seterusnya. Nah, dibagi banyaknya. Banyaknya yang mana? Banyak siswa. 4 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 7 tambah 5. Sehingga kita dapatkan bahwa persamaan di sini 2.500.000 dibagi 40. Sehingga kita dapatkan rata-rata uang saku siswa adalah 62.500. Itu jawaban untuk soal pertama. Kalau untuk jawaban soal kedua, maka kita cari yang di atas 62.500. Yaitu ada di uang saku 70.000, 50.000. Saya ulang, ada di 65.000, 70.000, dan 75.000. Kalau 65.000 ada 7 siswa. Kalau 70.000 ada 7 siswa. Kalau 75.000 ada 5 siswa. Berarti 7 tambah 7 tambah 5. Jawabannya 19. Simple saja. Berikutnya nomor 23, gampang sekali, anak SD juga bisa ini. Jangkauan dari data 5, 5, 4, 7, 5, 4, 8, 9, 6. Gampang banget. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dari data yang diberikan. Nah, di sini tertingginya 9, terendahnya 4. Maka simple saja. 9 dikurangi 4 sama dengan 8. Kesimpulannya, jangkauan dari data tersebut adalah 5. Saya ulangi, kesimpulannya, jangkauan dari data tersebut adalah 5. Berikutnya adalah materi terakhir. Di materi statistika ini adalah kuartil. Perhatikan dengan seksama bahwa kuartil itu adalah sebuah batasan, sebuah nilai yang membagi menjadi 4 bagian sama banyaknya pada sebuah data yang diberikan. Jadi kalau median nilai tengah membagi 2 data sama banyak nih. Kalau kuartil membagi 4 bagian sebuah data sama banyaknya. Maksudnya gimana sama banyaknya? Kita langsung fokus kepada pembahasan. Pertama yang harus kita lakukan adalah urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Wajib hukumnya. Setelah kita urutkan, ternyata urutannya adalah 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, dan 8. Nah, di sini memang cara gampangnya adalah tentukan dulu Hi2-nya, kuartil 2-nya. Jadi kayak dibagi kanan kirinya sama dulu nih. Sama-sama ada 5 data. Habis itu masing-masing tadi dipilih lagi 2 lagi, dibagi 2 lagi. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa kalau ada yang masih bingung, saya hilangi dulu ini. Ya, saya hilangi ini dulu agar fokus. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dibagi 2 terlebih dahulu seperti ini. Di kanan ada 5 data, si 6, si 7, si 7, si 8, dan si 8. Di kiri ada 5 data, si 3, si 4, si 4, si 5, dan si 6. Setelah itu munculkan Hi3. Nah, gini. Sama-sama membagi 2 data, 6, 7 di kiri, 8, 8 di kanan. Sama juga dengan Hi1, 3, 4 di kiri, dan 5, 6 di kanan. Yang paling kiri disebut Hi1 atau kuartil bawah. Yang Hi2 disebut kuartil tengah. Yang Hi3 disebut kuartil atas. Nah, kalau ditanya, jawabannya adalah kuartil bawahnya 4, kuartil atasnya 7. Simple saja. Nah, soal terakhir adalah
Jangkauan kuartil atau beberapa buku menyebutnya jangkauan interkuartil. Sama saja, nggak perlu bimbang, ragu, atau bingung. Nah, pertama memang sama, kita harus memberikan sebuah ilustrasi bahwa seperti inilah adanya. Jadi, kuartil itu sekali lagi membagi data menjadi 4 bagian sama banyaknya. Nah, sama seperti cara tadi, menentukannya Q2 dulu, baru Q3, baru Q1. Nah, ketemu Q3-nya 9 di sini, Q1-nya 7 di sini. Jangkauan interkuartil atau kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1. Maka nilai yang kita dapatkan adalah 9 dikurangi 7. Jawabannya 2. Simple saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 300.000